Oke, nah ini. Nah, ada, saya bukan ngada-ngada. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama, rekom dari MUI. Pak Ketua MUI kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan dua. Jangan. Berubah sama selawat. Selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya? Ini lagu ya, buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek, Pak Polsek, oke setuju, jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ, nanti mereka sudah mabuk baru datang saya assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi, anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram. Tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abdul Somad ngaji, Ustadz ngaji, datang duduk diam dengar. Ada snack makan, nggak ada istighfar. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga,
Ada juga sebagian jamaah sudah tobat nangis, Ustaz kamu menyesal minjam uang. La ilallah. Kenapa hati ini masih keras Ustaz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit sobek, rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Nauzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah, sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan, digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah SWT? Ada orang Islam mati bawa seragam? Ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali. Tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati, Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya insya Allah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun.
Saya alhamdulillah Pak Ustaz udah siap nih setelah pensiun nanti. Memangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati. Lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab? Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam. Dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana, dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar, menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang udah kuceramahkan tadi. Itulah yang udah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya dibuat sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya,
carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha Muhammad sebagai rasulku, maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridha kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti, mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf saya keceplosan. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya Hari Cebok Nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, asfaraka kukumu. Kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan. Waktu masih kecil di rumah bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu. Ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak. 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7. Bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak skala itu. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak, dan papa. Nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong,
diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan. Barbecue. Habis dimakan kena penyakit medco. Ko sapi, med gila, medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah. Tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu thayyib baik-baik, sekarang thayyib nggak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Thayyib nyantur sih. Masya Allah, tabarakallah. Cara membagi zakat mal, bolehkah ke orang tua kita sendiri, saudara kandung? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Istri, sayang, ini belanja kita sekaligus zakat awal. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Ananda kuliah di Jogja, ya, kiriman papa udah sampai, sudah Pak, itu sekaligus zakat ya. Siapa yang wajib kita nafkahi? Istri, anak, orang tua. Mertua itu sama dengan orang tua. Itu nggak boleh dikasih zakat. Terus saudara kandung boleh diberi zakat. Tapi waktu ngasih ya nggak perlu pakai akad juga. Aku serahkan zakat ini kepada bukan orang masuk salah satu dari asnaf fakir miskin. Kasih aja. Niat dalam hati adalah zakat. Tapi menurut saya, kalau untuk melihat bapak-bapak yang hidupnya makmur, senang, tenang, kenyang, tenang ini, kalau untuk saudara kandung ya kasih sedekah aja. Zakat kasih ke fakir miskin. Tapi kalau saudara mau dikasih, ingat prinsipnya tidak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi, suami, memberikan ke istri, anak, orang tua dan mertua. Dua, bagaimana cara menangani perbedaan pendapat atau pandangan antara teman seiman tanpa merusak hubungan persaudaraan kita dalam Islam? Contoh, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subbuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Selesai salat tarawih, teman kita ngomong bid'ah itu. Kan berbeda. Apakah kita langsung ngamuk? Enggak. Jadi kita jelaskan, bro, kalau ngamuk kirim ke Israel. Jadi gini, dulu ketika selesai 2 rakaat mereka langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai 4 rakaat duduk, meluruskan urat-urat kaki karena berdirinya lama. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. Apa namanya? Tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Duduk istirahat lagi tarwihah. Jamak dari tarwihah tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk istirahat. Nah, waktu duduk istirahat itu di Makkah dulu mereka tawaf. Duduk istirahat untuk meluruskan urat kaki, saya tawaf dulu. Waktu tawaf itu bunyi tawaf itu apa bunyinya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Bagian tawaf, yang enggak tawaf itulah dia baca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Jadi perbuatan bersolawat, bertasbih, bertahmid di sela-sela tarawih tidak bid'ah. Kata Syekh Atiyah Saqam, bukan kata Abu Somad. Jangan bilang kata Abu Somad. Kalau bilang menurut Ustaz Somad, Abu Somad itu yang pelaku bid'ah. Menurut Syekh Atiyah Saqam. Mana referensinya? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa dari ulama Al-Azhar. Itu salah satu contoh kalau kita berbeda pendapat. Sebenarnya yang berbeda pendapat ini tidak pernah terlalu masalah berbeda pendapat ini. Yang masalah itu berbeda pendapatan. Usalli fardhu subhi
sunnataini. Yang satu usolli, menunjukkan identitas usolli. Yang satu lagi juga ingin menunjukkan identitasnya, enggak pakai usolli. Begitu kita di masjid, mau dibawa kemana hubungan kita? Hancurlah kita. Kebetulan yang ini mau menunjukkan usollinya, yang ini mau menunjukkan enggak usollinya, yang sebelah preman baru tobat Ramadan ini. Ya heran, kusangka waktu aku mabuk-mabuk dulu, kusangka kalian aman di dalam. Ternyata lebih solid kami di luar. Akhirnya dia gagal, aku batalkan aja lah hijrah. Aku udah mabuk lagi, nengok kalian lebih mabuk aku lagi. Jadi kita tinggal jelaskan. Ente kenapa pakai usolli? Niat itu kan letaknya dalam hati. Bukakan dia kitab fikih 4 mazhab. Nih, menurut mazhab Maliki, melafazkan niat usolli itu laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Menurut mazhab Hambali, mengucapkan usolli itu adalah tidak sunnah. Tapi menurut mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan. Untuk apa dianjurkan? Lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah, ragu-ragu. Coba kalau nggak pakai, bagi orang yang ragu-ragu nggak pakai usolli, Allahu Akbar, tarawih apa witir ya? Apalagi di beberapa tempat yang nggak pakai komando, nggak pakai komandan, itu banyak jamaah tuh nggak tahu udah sholat apa, dia lupa ada berapa rakaat. Saya kok salah, yang penting sholat. Yang penting ada komandannya. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Ibu-ibu biasanya itu tidak seperti bapak-bapak. Bapak-bapak tenang, walaupun nggak tahu bukan sembahyang. Kalau ibu-ibu nggak boleh pasti nanya, Pak, sholat apa? Imamnya jawab, witir 3. Kira-kira mana yang lebih baik? Pakai witir 3 gaya imam itu atau pakai Bilal? Kan bagus pakai Bilal. Jangan kelahi karena masalah ini. Ini masalah. Tapi kalau ada orang mengatakan sholat zuhur cukup dengan pejam mata, bayangkan, itu sudah keluar dari sunnah wal jamaah. Adapun masalah bismillah sir jahat, masalah 21 witir atau 3 rakaat 1 salam, masalah subhanal malikil ma'bud. Tapi memang kita ini selalu mempermasalahkan yang tak masalah, yang benar-benar masalah malah tidak dianggap masalah. Itu khilafiyah tidak masalah. Itu semuanya masih dalam koridor ahlus sunnah wal jamaah. Yang benar-benar masalah itu yang Palestina ini. Ini masalah. Saya masalah pink aja nggak saya permasalahkan. Asal ini mesti kita masalah. Mafi muskilah. Susah saya move on ini. 3. Bagaimana cara kita dapat memberikan dukungan dan bimbingan kepada teman seiman yang sedang mengalami kesulitan atau cobaan dalam imannya? Aku bro, waktu masih mabuk dulu, masih sakau dulu, hidupku tenang. Sekarang begitu aku ke masjid, sendal hilang, helm hilang, kerja hilang, bini hilang. Kok susah sekali ya? Tanya sama dia. Jangan kita nasihati. Orang kalau diceramahi, egonya bangkit. Tanya dia. Sebutkan sama saya nabi-nabi yang gak ada ujian hidup. Nabi Ibrahim ketemu dengan bapak penyembah berhala, ketemu dengan umat penyembah bintang-bintang, dibakar dengan api, istrinya mau diambil, menikah dengan Sarah gak punya anak, nikah dengan Hajar gak punya anak, 86 tahun lahir anak, setelah dapat anak disuruh asingkan ke Baitullah dekat Ka'bah, setelah anak dewasa mau disembelih. Nabi Musa belum lagi lahir sudah ada razia, sampai lahir laki-laki sembelih, dihanyutkan ke Sungai Nil, tinggal di rumah Fir'aun. Setelah dewasa
meninju dua masyarakat yang berkelahi, terusir dari istana, mengembala kambing 8 tahun, dikejar-kejar Fir'aun. Siapa yang tidak punya ujian itu? Dia diajak untuk berpikir, oh iya ya, Nabi Musa aja begitu, Nabi Muhammad apa lagi? Mereka ada yang penghuni surga, ujian hidupnya begitu, apalagi aku yang status belum jelas ini. Begitu cara kita. Jadi kita jelaskan, hubungan kita dengan Allah ini dibangun dengan dua. Yang pertama, husnuzon. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, kita husnuzon. Saya husnuzon. Apa yang diberikan Allah pada saya, itulah yang terbaik. Ini kadang kita ini banyak, kita punya program. Kita tidak serahkan pada Allah, tapi kita paksa Allah untuk ikut kita. Ini anak-anak muda nih yang lagi kuliah jatuh cinta, dipaksanya Allah untuk ikut. Ya Allah, aku senang jatuh cinta, tolong buat dia jatuh cinta pada. Kalau dia belum punya calon, jadikan aku calon. Kalau dia sudah punya calon, matikan calon. Doa apa ini? Kok jadi maksa Tuhan? Malaikat yang dengar doamu itu, kata malaikat, matikan aja ini. Allah jangan. Apa doa? Kenapa kau paksa Tuhan? Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Keputusan terakhirnya tetap kepada Allah. Suruh jam 6.10. Jadi, oh ternyata kita udah habis waktunya. Nah, sampai sholat isya. Ya. Jadi hubungan kita dengan Allah itu yang pertama adalah bandingkan diri kita dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah, ulama-ulama. Ujian hidup kita ini belum ada apa-apanya. Yang pertama kita bandingkan. Yang kedua husnuzan kepada Allah. Yang ketiga ridho. Ridho itu apa Pak Ustaz? Ridho itu pernah melihat jenazah dimandikan? Pernah. Pernah nggak melihat jenazah melawan? Jenazah tidak melawan, itu ridho. Jadi kalau saya jelaskan makna ridho, lughatan ridho, wastilahan ridho, menurut etimologi sulit. Cara menjelaskan ridho gitu aja. Pernah lihat jenazah dimandikan? Ya. Pernah lihat waktu hidungnya dikorek melawan? Enggak. Itulah ridho. Ridho itu artinya sururul qalbi bimururil qada. Hati merasa bahagia dengan melewati takdir dari Allah SWT. Setelah usaha dan itu bedanya dengan Jabariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai dipotong ini. Jangan sampai besok bapak nggak kerja, nggak cari makan, nyantai. Dia pasti tanya istrinya, abang nggak usaha? Kita seperti mayat. Itu kan ridho, goblok. Nggak usah semuanya. Mana tahu ada suami ibu yang motong-motong ceramah saya, besok dia nggak keluar rumah, nggak ke kantor, nggak cari rezeki, nggak cari nafkah. Pas ibu tanya, mas kamu nggak kerja? Kita ridho seperti mayatnya dia. Ibu nggak usah marah, biarin aja. Nanti pas buka puasa dia kan nanya, mama buka puasa kita mana? Disitulah ibu jawab, kita mesti ridho. Izin bertanya Ustaz, sebagai anak dan murid, pendapat mana yang harus kita utamakan? Pendapat orang tua atau guru kita? Lihat dulu orang tuanya. Orang tuanya setan. Anak dipaksanya nikah dengan donatur yang belum tentu jelas untuk membangunkan kelas. Anak suci, bersih, nggak pernah pacaran, hafal Quran, dinikahkan dengan orang yang tidak jelas, penipu, pembohong. Itu orang tua yang tidak patut dipatuhi. Tapi karena anak ini ingin berbakti, akhirnya nikahnya nikah siri lagi, tidak jelas surat nikahnya. Istri pertama mau ngaku laki-laki ini supaya bapaknya. Akhirnya dia merasa, aku tidak pernah buat dosa, kenapa ujian hidupku begitu berat? Itulah sekelumit dari film yang berjudul
perjalanan pembuktian cinta. Nonton di bioskop-bioskop. Saya belum nonton, baru ketemu sama saudaranya mendengar ceritanya itu, Allah luar biasa, dan itu true story, diambil dari kisah nyata dan potong kirim ke Rini Reza. pokoknya mantap lah total ya. Kalau orang tuanya beriman kepada Allah, jadi begini. Ini suami, ini istri. Allah tidak bertempat. Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Kalau menunjuk itu hanya sebagai perumpamaan. Ini suami, ini istri. Tujuan mencari ridho Allah. Dia semakin dekat kepada Allah, nanti semakin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Ini ridho Allah. Suami berjalan menuju ridho Allah, istri juga berjalan menuju ridho Allah. Dia makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Begitu juga dengan guru dan orang tua. Guru di sini, orang tua di sini. Dua-duanya mencari ridho Allah. Kalau mereka sama-sama berjalan, makin dekat atau makin jauh? Makin dekat. Jadi kalau ada orang tua yang jauh dari guru, guru jauh dari orang tua, berarti mereka bukan mencari ridho Allah. Mencari ridho siapa nggak tahu, bisa jadi mencari ridho Roma. Mohon maaf Pak Haji. Tidak akan mungkin ada orang tua berbeda dengan guru, dan tidak akan mungkin ada guru yang menyuruh anak durhaka kepada orang tua. Begitu juga banyak yang bertanya, Ustaz, saya ikut suami saya atau ikut ayah saya? Ini suamimu, ini ayahmu. Kalau suamimu mencari ridho Allah, ayahmu juga mencari ridho Allah, mereka akan ketemu pada ridho Allah. Termasuk kita subuhin, kita sama-sama mencari ridho Allah dan bertemu kita di sini. Aku tidak pernah mencari kamu, kamu pun tidak pernah mencari aku. Panitia mempertemukan kita. Yang terakhir, saya ingin bertanya. Saya pernah bernazar kepada ibu saya waktu kritis. Jika ibu saya sembuh, saya motong 1 ekor kambing. Terus ibu saya sembuh sehat. Tapi jangka waktu seminggu ibu saya sakit lagi dan meninggal dunia. Apakah nazar itu berlaku? Berlaku, karena dia sempat sehat. Kita kan nazarnya sempat sehat. Jadi kata kunci keywordnya adalah sehat. Jadi bernazar. Sebetulnya nazar itu mengeluarkan uang orang yang bakhil. Nazar itu orang bakhil gak mau keluar uang kecuali melalui nazar. Dia mau ibadah, tapi dia tahu menawar dulu dengan Allah. Ya Allah, aku mau ini potong kambing, tapi luluskan dulu anak. Kalau nggak lulus sampai mati aku nggak akan potong kambing. Jadi karena ilat sebab awalnya adalah sehat. Walaupun setelah sehat itu dia sampai kembali dan meninggal, maka lepaskan nazar. Maka nazar ini artinya merubah yang sunat menjadi wajib. Puasa Senin Kamis sunat, tapi kalau dia sudah menjadi nazar, berubah menjadi wajib ditunaikan. Man maka sampai mati, wa alaihi siyamun punya utang, nazar, puasa, soman walihu, ahli warisnya melaksanakan. Maka jangan iming-iming janji-janji. Mudah sekali banyak orang bernazar, janji nazar ini, janji nazar ini, janji nazar ini. Tapi begitu terwujud, lupa. Seperti pilkada aja. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Bapak Ibu yang sudah bersedekah untuk saudara kita Palestina diberikan kelimpahan rezeki. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Indonesia dijaga Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim